How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes, so we could learn from each other and find beauty in our differences. Dunia kita retak, terbelah oleh politik, diguncang oleh identitas, dan dicabik oleh perbedaan yang kita buat sendiri. Dalam sosiologi, ini disebut sebagai fragmentasi sosial, ketika masyarakat terpecah oleh identitas politik, ekonomi, dan budaya. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada sesuatu yang anehnya masih mampu menyatukan kita. Sebuah permainan, sebuah bola, dan dua gawang. Tidak ada pidato persuasif, tidak ada janji politik, tidak ada propaganda. Hanya satu pertanyaan sederhana. Bagaimana sepak bola bisa mempersatukan orang saat hampir semua hal lain justru memecah belah kita? Untuk memahami itu, kita harus kembali ke akar terdalam manusia. Dorongan untuk merasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Psikolog evolusioner Jonathan Haidt menyebutnya the hive switch, kecenderungan manusia untuk berubah dari individu menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar ketika menghadapi ritual atau momen emosional yang kuat. Sepak bola mungkin terlihat modern, stadion megah, lampu terang, kamera high speed, tapi apa yang terjadi di dalamnya adalah ritual purba. Sosiolog Emil Durkheim menyebut momen ini sebagai collective effervescence, ledakan emosi bersama yang menyatukan orang asing menjadi komunitas sakral. Ribuan orang berkumpul mengenakan warna yang sama, menyanyikan mantra yang sama, meneriakan amarah dan harapan yang sama. Ini bukan sekedar olahraga. Ini adalah bentuk paling awal dari tribe, cerita masyarakat tentang dirinya sendiri. Kita selalu butuh simbol untuk percaya. Kita selalu butuh tempat untuk kembali. Dan sepak bola menyediakan keduanya. Di sana kita bukan individu, kita massa. Kita bagian dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi dirasakan. Mungkin ini alasan paling sederhana mengapa sepak bola menyatukan, karena di tribun semua orang sama. Ketika identitas pribadi menyatu dengan identitas kelompok, membuat perbedaan sosial sementara menghilang. Tidak peduli apa jabatanmu, tidak peduli berapa penghasilanmu, tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Tukang ojek, mahasiswa, pejabat, tentara, pekerja buruh, semua duduk berdampingan. Identitas sosial hilang, yang tersisa hanya warna di dada. Di Jakarta, ribuan orang dari latar belakang berbeda mendadak menjadi satu saat Persija bermain. Di Surabaya, bonek bukan sekedar supporter, mereka keluarga. Di Dortmund, The Yellow Wall bukan sekumpulan manusia, tapi satu tubuh dengan satu detak jantung. Penelitian dari University of Oxford menunjukkan bahwa supporter yang menyaksikan pertandingan bersama memiliki empati lebih tinggi ke orang asing yang mendukung tim yang sama. Momen-momen ini menghapus garis yang biasanya memisahkan kita. Ada masa ketika negara pecah, ketika identitas menjadi senjata, dan ketika rasa memiliki hancur berkeping-keping. Tapi bahkan di momen paling gelap, sepak bola tetap berdiri. Saat Yugoslavia terpecah menjadi reruntuhan, supporter Red Star dan Dinamo yang berperang di medan nyata masih mengingat hari mereka dulu berdiri bersama di stadion. Ketika Argentina dilanda krisis ekonomi dan politik, stadion Boca dan River justru jadi tempat masyarakat kembali mencari pegangan. Saat gempa Turki 2023 melululantahkan kota, stadion Besiktas berubah menjadi pusat bantuan, rumah bagi ribuan orang yang kehilangan segalanya. Sepak bola bukan hanya permainan, ia adalah ruang aman terakhir ketika semua hal lain gagal menjaga kita. Setiap klub memiliki kisah, setiap warna memiliki luka dan harapan. Hitam merah Persipura bukan sekedar warna, itu identitas Papua. Merah Persija bukan hanya logo,
itu simbol kota yang tidak pernah tidur. Blaugrana Barcelona adalah perlawanan. Liverpool, you will never walk alone adalah janji untuk tidak meninggalkan siapapun. Dalam kajian urban studies, ini yang disebut place attachment, ikatan emosional manusia pada ruang yang membentuk dirinya. Ketika seseorang mendukung klub, sebenarnya dia sedang mendukung cerita tempat dia berasal. Klub adalah kota. Kota adalah identitas, dan identitas adalah alasan manusia bisa merasa satu. Ada momen-momen yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gol menit 90, stadion meledak, orang asing memeluk orang asing. Penelitian dari University of Stirling menemukan bahwa ketika tim mencetak gol, gelombang otak para supporter tersinkronisasi seolah mereka adalah satu organisme. Tidak ada pertanyaan, kamu dari mana? Tidak ada pengecekan, kamu siapa? Yang ada hanya kita menang. 1 detik itu, seluruh perbedaan yang biasanya membuat kita saling curiga hilang begitu saja. Politik tidak bisa membuat kita merasakan ini. Hanya sepak bola yang bisa membuat kita lupa bahwa kita pernah berbeda. Tapi setiap sesuatu yang menyatukan selalu punya sisi gelap. Tribalism bisa berubah jadi konflik, rivalitas bisa berubah jadi kekerasan. Psikologi menyebutnya the individuation, ketika individu kehilangan kontrol diri saat larut dalam masa besar. Dari hooligan Inggris sampai tragedi yang menimpa supporter di berbagai negara, kita dipaksa mengingat bahwa cinta pada identitas bisa berubah menjadi senjata. Tapi bahkan dalam sisi tergelapnya, akar masalahnya tetap sama. Manusia ingin merasa memiliki. Pertanyaan besarnya datang di sini. Mengapa sepak bola bisa menyatukan, sementara negara sering gagal melakukannya? Mungkin jawabannya sederhana. Sepak bola jujur tentang siapa ia. Ia tidak berjanji apa-apa. Ia tidak menuntut apapun. Ia tidak mengkhianati. Sementara negara dibangun atas kontrak sosial seperti yang dijelaskan oleh Rousseau. Dan ketika janji-janji itu gagal, kepercayaan pun hilang. Negara menjanjikan kesejahteraan, politisi menjanjikan perubahan, media menjanjikan kebenaran. Sepak bola hanya menjanjikan 90 menit, tapi 90 menit itu cukup untuk membuat kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang nyata. Pada akhirnya, stadion bukan hanya bangunan, ia adalah cermin. Ketika kita bersatu di dalamnya, itu bukan karena sepak bola hebat, tapi karena kita masih punya kemampuan untuk bersatu. Dunia mungkin terpecah, masyarakat mungkin saling curiga, identitas mungkin saling bertabrakan. Tapi selama masih ada tempat di mana jutaan orang bisa bernyanyi bersama, menangis bersama, dan berharap bersama, maka mungkin kita belum benar-benar kehilangan harapan. Karena di tengah dunia yang gelap, sepak bola adalah satu-satunya tempat di mana kita masih merasa menjadi manusia.